Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal dari meningkatkan pengungkapan perusahaan melalui XBRL, struktur taksonomi berbasis struktur bukti untuk pelaporan terintegrasi. Pertama-tama akan saya perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama adalah Putri Veronica, yang kedua Sindwila Durita Epilsa, ketiga Alfian Ananta, keempat ada Hafid Yunus, dan kelima ada Sultan Daifullah Zakwan. Latar belakang pada poin pertama ada pelapon terpadu, ialah inisiatif terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelapon perusahaan. Menurut International Integrated Reporting Council (IR) harus menyediakan dalam satu dokumen representasi komprehensif dari kinerja organisasi dan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bisnis untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu laporan terintegrasi harus menyediakan laporan perusahaan yang multifaset yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan. Poin kedua, Beatty dan Smith dalam bukunya tahun 2013 menyoroti bahwa munculnya IR memfokuskan kembali perdebatan tentang peran IC dan penciptaan nilai dalam pelaporan naratif. Pelaporan IR dan IC memiliki hubungan yang ketat karena keduanya bertujuan untuk menjelaskan meskipun dari perspektif yang berbeda potensi penciptaan nilai dari suatu perusahaan yang tidak terungkap oleh informasi keuangan saja. Meskipun pengungkapan dan pelaporan perusahaan biasanya dilakukan secara sinonim, pengungkapan perusahaan memiliki arti luas dan melampaui batas pelaporan. Seperti yang dikatakan oleh Holland, pengungkapan menekankan elemen dinamis interaksi dan pembelajaran antara perusahaan dan pasar dan pilihan saluran pengungkapan. Agenda informasi pribadi, pengetahuan intensif yang tidak berwujud, cerita, benchmarking, umpan balik pembelajaran, hasil, respon, dan banyak elemen lainnya yang bertujuan untuk menangani asimetri informasi. Poin ketiga, minat yang diperbarui dan muncul kembali dalam membuat IC terlihat secara internal yang menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru. Seperti yang ditunjukkan Dumai, perusahaan yang terdaftar telah kehilangan minat dalam pelaporan IC tanpa contoh terbaru dari laporan IC mandiri. Dengan pengungkapkan IC biasanya terkandung dalam komunikasi perusahaan lain seperti siaran pers dan komunikasi elektronik. Ini menunjukkan kebutuhan untuk melampaui pelaporan IC dengan berkonsentrasi pada penemuan. Pengungkapan IC bergeser dari pelaporan statis dan berkala ke pengungkapan yang dinamis dan relevan bagi pemangku kepentingan. Poin keempat, menggunakan teknologi dapat memfasilitasi perubahan tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat ke depan dalam apa yang disebut era pelaporan digital, mengubah cara perusahaan berhubungan dengan pemangku kepentingan mereka. Misalnya, De Villiers dan kawan-kawan mengamati bahwa menggunakan bentuk pelaporan elektronik memungkinkan pengguna laporan terintegrasi untuk menelusuri ke laporan yang lebih rinci dan informasi lain tentang elemen-elemen yang dilaporkan dalam laporan integrasi yang paling mereka minati. XBRL mampu memenuhi tantangan ini dan mendukung adopsi IR dengan cara yang lebih memuaskan kebutuhan informasi pengguna melalui pengambilan informasi yang lebih efektif, dinamis, dan disesuaikan. Namun, meskipun ada klaim awal untuk potensi XBRL untuk IR dan kodifikasi XBRL yang diusulkan untuk IC, penerapannya dalam prakteknya belum ditangani. Memang menggunakan teknologi seperti itu membutuhkan definisi taksonomi XBRL yang diperlukan dalam yang mampu yang mencerminkan representasi informasi IR dalam bahasa XBRL. Pada poin kelima, studi ini menguji potensi XBRL untuk mengatasi kelemahan pelaporan statis.
meningkatkan pengungkapan perusahaan secara sukarela, dan menekankan dan mengeksplorasi pengungkapan IC untuk menerapkan teknologi seperti itu dalam praktiknya. Mengembangkan struktur taksonomi dari informasi yang disarankan, membentuk konten IR dari pedoman IR, memberikan basis pengetahuan dan wawasan untuk taksonomi IR untuk IR. Yang kedua, pendekatan epistemologis dan penelitian ilmu desain. Dalam kebutuhan tersebut untuk memperbaiki situasi yang ada dan mendorong para peneliti untuk bertindak, biasanya dapat ditempuh dengan cara melakukan sebuah penelitian yang berdasarkan paradigma eksplanatori dan ilmu alam menurut Van Aken tahun 2007. Yang menurutnya sebuah pengetahuan perlu untuk dikembangkan dan fenomena sosial dapat dijelaskan, mulai dengan teori yang akan membuktikan atau menyangkal sebuah hipotesis, atau mengembangkan sebuah teori baru menurut Hefner dan Chatterjee tahun 2010. Dalam logika, menguji teori dan mengembangkan teori baru berdasarkan bukti empiris dominan dalam penelitian akademis. Namun, pendekatan epistemologis ini dapat menjadi sebuah masalah bagi para peneliti yang bertujuan menciptakan hal baru untuk memecahkan masalah bagi para praktisi. Ini dikarenakan ketidakmungkinan praktis untuk mengamati dan menemukan penjelasan teoretis untuk suatu fenomena yang tidak ada dan belum terwujud dalam praktik. Ilmu desain atau DS adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Karena pendekatan eksplorasi ini berbeda dari pendekatan pembangunan teori dan pengujian teori, DS memiliki minat penelitian pragmatis yang bertujuan untuk menciptakan artefak dalam memecahkan sebuah masalah praktisi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan praktik. Menurut Holmstrom dan kawan-kawan tahun 2009, halaman 67. Menurut Hefner dan kawan-kawan tahun 2004 menegaskan bahwa mengingat sifat artifisial, organisasi, dan sistem informasi yang mendukungnya, paradigma desain ilmu dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan dilema fundamental yang telah mengganggu penelitian IS. Secara khusus, penelitian ini didasarkan pada 6 langkah kerangka kerja yang diusulkan oleh Pevers dan kawan-kawan tahun 2007 untuk melakukan penelitian DS di IS. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah dan motivasi. Yang kedua, menentukan tujuan dari solusi. Yang ketiga, desain dan pengembangan artefak. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, komunikasi melalui publikasi hasil. Ya, halo. Saya di sini bernama Sultan Devlo Zakwan, MPM 18013010202. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dan motivasi pelaporan terintegrasi dan XBRL. Pada bagian ini, kami memeriksa literatur akademis dan dokumen profesional untuk membahas langkah pertama penelitian DS untuk memahami mengapa dan bagaimana XBRL berguna untuk meningkatkan IR dan pelaporan perusahaan. Bersamaan dengan motivasi disajikan dalam pendahuluan, bagian ini membahas siklus relevansi di dasar DS yang menjelaskan relevansi masalah yang berasal dari kebutuhan bisnis. Hefner dan Chatterjee pada tahun 2010, halaman 16-19, Hefner dan kawan-kawan pada tahun 2004. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang pelaporan terintegrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Sebagaimana dibahas dalam pendahuluan, IR muncul dalam kebutuhan akan pelaporan perusahaan yang holistik, komprehensif, dan multifaset yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Memang, laporan terintegrasi harus memberikan informasi yang menjelaskan faktor-faktor penciptaan nilai bersama dengan inspirasi keuangan sosial dan lingkungannya. Namun, tantangan utama yang harus dilaporkan adalah memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Seperti pendapat Dumai pada tahun 2016, ini menyatakan kebutuhan untuk melampaui laporan dengan berfokus pada pengungkapan perusahaan karena pemasok informasi sebelum dirahasiakan atau tidak diketahui, sehingga semua pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mementingkan etika, dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, relevansi informasi perusahaan yang disediakan bagi pemangku kepentingan ditingkatkan. Karena karakteristik IR yang multidimensi laporan terintegrasi
dapat menjadi peluang untuk mencapai tujuan ini. Dalam IF Framework, mewakili kategori ini, informasi laporan terintegrasi adalah tinjauan organisasi dan lingkungan, tata kelola, model bisnis, risiko dan peluang, strategi dan alokasi sumber daya, kinerja dan outlook. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan XBRL di luar informasi keuangan. XBRL adalah bahasa komputer untuk komunikasi elektronik informasi bisnis. Ini memberikan manfaat utama dalam persiapan, analisis, dan komunikasi informasi bisnis. Sebagai bagian dari Extensive Markup Language atau XML, ini terdiri dari dua elemen utama, kumpulan konsep pelaporan bisnis yang disebut taksonomi dan dokumen elektronik yang berisi informasi bisnis yang disebut dokumen contoh. Dalam XBRL, setiap ada bagian data keuangan yang diberi tag data unik yang telah ditentukan sebelumnya dari taksonomi tertentu, dan tag ini berfungsi untuk sebagai kode batang mengidentifikasi konten dan struktur informasi menurut Booth pada tahun 2004. Selain itu, bahasa yang diperluas memungkinkan pengguna untuk menentukan elemen yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelaporan khusus mereka. Ketentuan XBRL tergantung pada arsitektur taksonomi yang bersih tag spesifik yang digunakan untuk mengidentifikasi item data individual, atributnya, dan keterkaitannya. Identifikasi informasi atau atribut keuangan tertentu atau pengenalan atribut. Oleh karena itu, dari perspektif data sentris, kegunaan taksonomi XBRL ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi konsep atau tag yang akan ditetapkan ke item data keuangan dan non-keuangan, dan juga menyediakan berbagai informasi mengenai setiap item, seperti apakah itu moneter, persentase, atau pencatatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bagaimana item terkait satu sama lain, mewakili bagaimana mereka dihitung dan menentukan apakah mereka termasuk dalam pengelompokan tertentu untuk tujuan presentasi. Beberapa inisiatif telah mengadopsi XBRL untuk pelaporan bisnis eksternal. Karena penyebaran pelaporan berlanjutan dan pedoman Global Reporting Initiative GRI, pelaporan digital dan XBRL telah menarik minat para peneliti dan praktisi yang telah menyoroti peluang yang ada di beberapa aplikasi teknologi untuk pelaporan keterlanjutannya. Lalu yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan tentang meningkatkan pelaporan terintegrasi melalui XBRL. Dengan meningkatnya praktik HI, XBRL dipandang sebagai sarana untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dengan membuka peluang data pelapor terintegrasi interaktif melalui XBRL yang disebut dalam Monterio 2010A 2010B. Dalam konteks IR, sementara IRC tidak bermaksud untuk menyediakan satu set KPI standar lainnya, ini mengacu pada XBRL sebagai salah satu platform teknologi standar yang dapat digunakan untuk IR, karena ini meningkatkan cara informasi dibuat, proses, didistribusikan, dan dianalisis dengan memberikan divisi, label, kalkulasi, referensi, dan konteks standar yang berlaku untuk nomor individu dan teks naratif. IRC 2013A halaman 35. Jauh lebih, beberapa penulis setuju tentang peran potensial XBRL untuk mendukung dan meningkatkan inisiatif IR. Menurut Adams dan Sinet pada tahun 2011, Bonson 2011, Eccles et al. 2010, Eccles dan Cursus 2010A, Monterio 2010A 2013B. Dalam konteks ini, XBRL diakui sebagai pendorong potensial bagi IR karena potensi manfaatnya untuk menetapkan model Six kapitalis dan prinsip-prinsip panduan IR. Kegunaan XBRL untuk pengungkapan berbasis banyak modal juga baru-baru ini dibahas pada Ramin dan Liu pada tahun 2015 yang mengembangkan model konseptual untuk pengungkapan modal terintegrasi dan pelaporan kinerja untuk memberikan pengungkapan dan komprehensif dan terintegrasi tentang keuangan, keterlanjutan, dan kinerja IC. Layak dicap untuk prinsip kelengkapan karena menentukan yang pertama,
sejauh mana informasi yang dibawakan oleh perusahaan, yaitu topik yang dibawakan. Dan yang kedua, tingkat kekhususan dan ketetapan setiap bagian informasi, yaitu segmen dan informasi yang lebih rinci untuk setiap topik. Selain itu, XBRL berguna untuk meningkatkan transparansi dan kompatibilitas, dan akibatnya berpotensi untuk mengatasi kelemahan utama dan kritis dari pendekatan prinsip kerangka kerja Airflower pada tahun 2015. Mengkritik pendekatan berbasis prinsip karena menghindari penerapan kewajiban pelaporan yang memberatkan dan memberikan terlalu banyak keleluasan kepada perusahaan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dari solusi untuk pengembangan taksomi XBRL adalah alat teknologi yang mampu untuk meningkatkan IR dan mengatasi batasan pelaporan. Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan taksomi tergantung pada sifat dan ruang lingkup yang ditempuh oleh inisiatif XBRL yang berada di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, SEC menugaskan XBRL Amerika Serikat untuk mengembangkan taksomi GAAP Amerika Serikat dengan menganalisis variasi tingkat industri sejak peluncuran program pengarsipan sukarela pada tahun 2005. Perhatian utama dari pekerjaan ini adalah representasi pengetahuan yang diperlukan untuk taksomi XBRL yang dapat dijelaskan dengan penjelasan taksomi ontologi. Pandangan filosofis tentang hakikat realitas, ontologi telah didefinisikan sebagai spesifikasi eksplisit dari konseptualisasi sebagai struktur sistematik untuk menyandingkan aturan yang membentuk struktur potongan-potongan realitas. Mereka juga menunjukkan bahwa ontologi bersama dapat menjadi dasar untuk bahasa representasi pengetahuan domain spesifik. Pada gilirannya, mereka dapat memenuhi fungsi di atas karena mewakili kumpulan konsep bisnis bersama dengan atribut dan keterkaitannya, dan berasal dari bahasa representasi yang terdefinisi dengan baik dan dapat dibaca mesin, yaitu XML. Kebutuhan akan basis pengetahuan untuk taksomi XBRL juga ditandatangani oleh Debrezenski dan kawan-kawan, yang dengan merangkul pendekatan teknik mengusulkan model proses berulang untuk pengembangan taksomi XBRL yang terdiri dari 3 fase: pra-development, development, dan post-development. Berakar pada pandangan filosofis tentang hakikat realitas, ontologi telah didefinisikan sebagai spesifikasi eksplisit dari konseptualisasi sebagai struktur sistematik untuk menyandingkan aturan yang membentuk struktur potongan-potongan realitas. Mereka juga menunjukkan bahwa ontologi bersama dapat menjadi dasar untuk bahasa representasi pengetahuan domain spesifik. Pada gilirannya, mereka dapat memenuhi fungsi di atas karena mewakili kumpulan konsep bisnis bersama dengan atribut dan keterkaitannya, dan berasal dari bahasa representasi yang terdefinisi dengan baik dan dapat dibaca mesin, yaitu XML. Kebutuhan akan basis pengetahuan untuk taksomi XBRL juga ditandatangani oleh Debrezenski dan kawan-kawan, yang dengan merangkul pendekatan teknik mengusulkan model proses berulang untuk pengembangan taksomi XBRL yang terdiri dari 3 fase: pra-development, development, dan post-development. Sementara tahap pertama bertujuan untuk menetapkan ruang lingkup taksomi, mengakui seperangkat peraturan, standar akuntansi, atau kerangka kerja sebagai sumber pengetahuan. Desain fase menyiratkan kodifikasi pengetahuan pelaporan dan pemodalan dalam cara terstruktur untuk memberi dasar pengetahuan untuk pengembangan teknik taksomi. Karena itu, fase desain memberikan masukan yang diperlukan untuk fase teknik pengembangan seperti yang dijelaskan pada subbagian 5.3. Setelah pengembangan, fase pasca
pengembangan menyangkut publikasi dan pengakuan untuk taksonomi domain publik, dan terakhir penggunaan dan pemeliharaan XBRL taksonomi. Oleh karena itu, pengembangan taksonomi XBRL untuk IR memerlukan kodifikasi pengetahuan pelaporan awal. Kedua, kerangka IR mengadopsi berbasis prinsip dan tidak memasukkan untuk berfungsi sebagai struktur standar dan aturan untuk isi pelaporan terintegrasi, sehingga memungkinkan perbedaan pengungkapan di antara organisasi. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan struktur taksonomi berbasis bukti dari informasi sebagai kodifikasi pengetahuan yang diperlukan untuk merancang taksonomi XBRL untuk IR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Ananta Pramadya dari kelompok 4 dengan MPM 180 130 10 182. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5, yaitu bagian desain dan pengembangan struktur taksonomi. Pada bagian ini kita akan membahas ketiga DS dengan menjelaskan proses dan metode yang untuk mengembangkan struktur taksonomi berbasis bukti. Dari alangkah ini kita mulai membahas siklus desain dan siklus kaku penelitian DS Hervener and siklus pertama yang berkaitan dengan pembangunan dan sesuai evaluasi artefak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diidentifikasi di lingkungan. Siklus kedua menghubungkan dengan DS dengan pengalaman dan keahlian bertujuan untuk menyediakan basis pengetahuan untuk desain artefak. Untuk menjelaskan rancangan struktur ekonomi, bagian ini disusun menjadi 2 tujuan. Di atas sub 5.1 menjelaskan metodologi yang kami gunakan untuk menganalisis praktik pelaporan untuk menentukan item struktur taksonomi dan hierarkinya. Dan sub bagian 5.2 menggambarkan matriks dan analisis data untuk mengidentifikasi tingkat disegrasi. 5,1 metode untuk mendefinisikan struktur taksonomi dan item-itemnya. Mengenai tujuan pertama untuk menentukan struktur taksonomi, untuk kita perlu menganalisis praktik pelaporan. Kita menggunakan analisis konten sebagai metodologi untuk menyelidiki secara empiris dan pengungkapan dan pelaporan perusahaan. Seperti dicatatkan oleh Weber, ide utama adalah analisis ini adalah banyak kata teks diklasifikasikan ke dalam kategori konten yang lebih sedikit. Setiap kategori dapat terdiri satu, beberapa, atau banyak kata-kata, frasa, atau unit teks lain. Didefiniasikan dalam kategori yang sama dianggap memiliki serupa. Dengan demikian, metode pengumpulan data ini melibatkan kodifikasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh pola dari penyajian pelaporan informasi. Secara khusus, kami menggunakan data analisis konten tematik dengan bantuan komputer yang disarankan oleh Betty. Jadi kami menggunakan QSR Info, perangkat lunak untuk menganalisis laporan terintegrasi melalui kode teks atau data ke dalam struktur hierarki kategori yang telah ditentukan oleh menggunakan pola atau penyajian yang pelaporan informasi struktur terdiri dari taksonomi konsep yang diturunkan oleh perusahaan yang dianalisis. Dengan ini dikembangkannya dari analisis konten yang ada menjadi description terbaik yang dapat dikatakan ibu teks tertentu dan berguna untuk memberikan bantuan navigasi bagi mereka yang ingin menjelajahi tubuh teks.
Dengan pengumpulan data ini dan proses pengodean terkait oleh pengembangan struktur taksonomi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja konseptual tertentu. Dengan dijelaskan di bawah ini. 511 kerangka kerja konseptual dalam skema pengodean. Pengkodean melalui MNIFO dapat digambarkan sebagai penetapan sebagai jenis atribut data setiap bagian teks atau bagian informasi. Ini membutuhkan definisi awal dan skema pengkodean berdasarkan kerangka kerja konsep sebagai kumpulan kategori dan jenis informasi yang digunakan untuk mengkodekan konten laporan, yaitu dengan kerangka kami terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu masing-masing memiliki struktur hierarki konsep dan informasi terdiri 2 dimensi diidentifikasi sebagai template IR dari kerangka IR. Sebaiknya adalah variasi dari 2 dimensi diusulkan oleh VRT dalam kerangka mereka. Jadi menurut IR framework CE dimensi mewakili topik dan kategori utama informasi dari konsep penciptaan nilai sebagai ditunjukkan pada gambar pada tulisan satu terdiri setiap unit teks kalimat atau bagian diterangkan oleh kategori untuk setiap hypergap. Untuk mengkodekan laporan yang dikumpulkan melalui MNIFO, kami membuat 3 struktur hierarchy mode untuk setiap dimensi. Untuk tujuan ini, analisa rinci kerangka dilakukan oleh mengidentifikasi kategori informasi yang lebih rinci untuk masing-masing CE dan modal. Skema pengkodean ini diskusikan, direvisi oleh perkodean dan setelah fase pengujian di mana kami memberi kode 2 laporan. Selain itu, satu set node kode terbaru dibuat melalui proses perkodean terbuka. Untuk melengkapi kategori yang tidak secara eksplisit dipertimbangkan dalam kerangka IR, yaitu informasi sektor dalam yang lebih rinci. Dengan demikian, proses perkodean memperkaya skema perkodean dengan membuat kode baru seperti inheriatif. 512 proses pengkodean rehabilitas dan validitas data. Laporan tersebut diberi kode oleh seorang peneliti junior dengan bantuan peneliti kedua dan supervisi dari peneliti senior ketiga, sebuah metode yang telah ditetapkan sebagai metode yang dapat diandalkan. Selain itu, para peneliti sebelumnya menetapkan seperangkat peraturan perkodean formal dengan mencapai analisis yang dapat diproduksi. Karena itu, mereka mengembangkan bahkan aturan perkodean sebagai instrumen perkodean dengan mendefinisikan masalah-masalah berikut. 1. Unit perkodean atau paragraf teks. 2. Deskripsi kategori informasi yang diwakili oleh setiap kode. 3. Aturan untuk memilih kode untuk perkodean teks. 4. Langkah-langkah yang harus diikuti sesama proses perkodean untuk menghindari kesalahan. Dan mengenai poin tersebut, mengenai poin ketiga, kami menekankan penggunaan hanya non-agent atau not tanpa turunan untuk perkodean. Merupakan kami mengidentifikasi kode untuk mempertimbangkan kode yang saling eksklusif. Secara umum, kode digunakan untuk perkodean kode non-agent yang memiliki dimensi yang sama bersifat eksklusif satu sama lain. Namun kami menetapkan beberapa penguncian pada aturan untuk memperhitungkan mendeteksi keterkaitan dan hubungan 2 atau lebih. Resiko dan peluang. Akhirnya,
setiap perangkat dalam pengkodean dari laporan pada kode tersebut. Setiap dimensi mempertimbangkan aturan studi ini. Kami memperkenalkan oleh pengkodean bagian laporan berikut. 513 sampel atau sampel. Contoh laporan terintegrasi yang kami selidiki dikeluarkan oleh perusahaan yang terlibat dalam program percontohan IRC pada 31 Juli 2014. Oleh karena itu, fokus kami adalah sekelompok perusahaan yang mendekat IR untuk untuk memilih sampel. Karena mengenai semua perusahaan yang tidak terdaftar, kemudian kami mengidentifikasi 6 subsektor menggunakan tolak ukur klarifikasi industri, di mana IR lebih dilembagakan dan tersebar, yaitu supersektor dengan jumlah perusahaan tertinggi yang bergabung dengan program IRC: Universitas, Sumber Daya, Bank, dan Jasa Industri, Kimia, dan Makanan dan Minuman. Untuk setiap perusahaan supersektor di atas kami memeriksa kesediaan laporan di situs web industri. Kami hanya laporan yang menyatakan mereka mempersiapkan sesuai dengan pedoman framework dan IRC. Akhirnya kami memilih 10 perusahaan atau laporan melalui pengambilan sampel yang bertingkat dari populasi 9 perusahaan yang termasuk dalam 6 subsektor di atas. Tingkat diskresi taksonomi. Setelah mengkodekan laporan, kami memperoleh daftar struktur item dan hubungan hierarki terkait untuk taksonomi. Untuk mengatasi tujuan kedua dari studi ini, kami menggunakan teknik kuantitatif untuk menganalisis data dan menentukan tingkat diskresi setiap orang mewakili bisnis yang diungkapkan dan unit teks yang diberi tag pada format. Sejak masing-masing dapat dikaitkan dengan topik tinggi ini mengidentifikasi. Untuk melakukannya, kami melakukan jumlah kata yang masing-masing terdiri tiap laporan perusahaan dengan kami dapat didefinisikan sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat gambar berikut ini. Demonstrasi dan evaluasi struktur taksonomi untuk IR. Saya Alfianta akan menjelaskan bagian ini setelah kita sebelumnya menjelaskan di bagian kelima. Di bagian ini membahas langkah keempat dan kelima dari penelitian yang sebelumnya. Kami mendemonstrasikan keefektifan artefak kami dari mengevaluasi kegunaan dalam praktik, mempertimbangkan tujuan pertama dalam penelitian kami dengan melalui pengkodean konten laporan, dan kami pun mendapatkan daftar lengkapnya untuk item taksonomi. Untuk daftar ini, item dibagi menjadi 2 dimensi topik, yaitu CE dan ibu kota. Gak tahu bener apa enggak ya. Menurut daftar item tidak cukup untuk merancang taksonomi SBRL yang terakhir. Kami membutuhkan definisi tingkat diskresi yang efektif untuk mencapai struktur hierarki, yaitu barang yang dapat daftar tersebut membutuhkan penilaian yang lebih rinci, sehingga yang mana yang harus dimasukkan tanpa penilaian. Penilaian yang memungkinkan pengguna menggunakan laporan untuk memperoleh manfaat signifikan dari struktur ini. Pembuat dapat berfokus dalam proses berbisnis inti tanpa meminta informasi dan berdasarkan berdasarkan item ini, maksud saya berdasarkan skor barang sebagai nilai rata-rata skor barang. Laporan tunggal kami mengidentifikasikan
4 jenis dalam taksonomi yang kita, yaitu dengan menunjukkan ini untuk setiap inti barang persentase untuk berkode. Dengan ini bentar. Dengan ini seperti dengan ini adalah item relevan terjadi setiap topik, seperti misalnya struktur pemerintahan, barang dalam tata kelola, elemen konten memiliki relevansi tinggi dan jumlah informasi dan perlu dipecah jadi barang anak. Jenis kedua adalah jenis yang diberi skor 3 yang dapat dipilih dengan cara sesuai dengan proyeksi itu. Terakhir diberi skor 2 atau 1 mewakili kurang relevan dengan nilai RI kurang dari 50%, sedangkan skor 2 itu mesti disesuaikan untuk struktur. Dengan struktur ini secara efektif diuji sebagian antara lain dalam topik yang sama atau item induk yang tidak bawa informasi mengenai konsep ini. Operasi belaka dengan menyimbangkan antara manfaat dalam permasalahan item ini, masalah lingkungan, konteks posisi yang jauh, barang yang disebut dengan konteks politik. 6,1 evaluasi peluturan dan konsistensi antar sektor. Salah satu fitur utama yang untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tertentu dari penyedia informasi. Dan ini adalah alasan utama untuk mengembangkan struktur taksonomi yang kami berdasarkan bukti dan praktik. Seperti yang ditunjukkan pada struktur taksonomi kita dicarikan oleh 4 jenis item menurut nilai GNS 1, 2, 3, dan 4 yang mewakili tingkat diskresi taksonomi. Di sini kami mengevaluasi kemampuan taksonomi kami untuk menyesuaikan dan mencerminkan praktik pelaporan di setiap sektor dengan menguji apakah tingkat diskresinya konsisten antara sektor. Untuk menguji perbedaan antar sektor dilakukan uji analisis dengan menggunakan ukuran di bawah ini. Di slide terakhir saya akan menjelaskan dengan rumus 6.1 yaitu CJ atau sama dengan mewakili dengan rumus berikut atas, di mana J mewakili perusahaan tunggal sampel, I mewakili single barang dari struktur taksonomi, N is adalah skor berbintang, N adalah jumlah total dalam item tercantum dalam struktur taksonomi untuk setiap dimensi. Dan terakhir C adalah atau C adalah nilai skor berserang untuk setiap dimensi dengan menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dengan skor tertinggi diambil dari. Oleh itu diskusi derajat utama harus tercermin dari XBRL. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam konteks IR, pengguna XBRL ini mampu mengatasi beberapa kritik yang dilontarkan pada IR. Pertama, IR yang paling utama untuk seorang investor, dan karena hal tersebut, maka tidak dapat memberikan informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan. XBRL ini memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menavigasi dan mendapatkan kembali pengungkapan informasi yang disesuaikan menurut minat mereka dengan memanfaatkan konten multidimensi IR. Selain itu, penyusunan taksonomi XBRL ini untuk IR memiliki keuntungan lebih lanjut untuk menerapkan sebuah prinsip-prinsip pemandu IR seperti keseimbangan antara ringkas dan kelengkapan, karena memungkinkan kualitas navigasi yang lebih baik bagi para pengguna.
Maka dari itu, penggunaan XBRL dapat memberikan peluang untuk meningkatkan relevansi pengungkapan pemangku kepentingan dengan memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan tertentu. Penelitian DS digunakan untuk mendemonstrasikan dan untuk mengembangkan struktur taksonomi dan representasi pengetahuan dalam merancang taksonomi XBRL untuk IR. Struktur taksonomi berbasis bukti ini dibentuk oleh dua dimensi. Yang pertama dimensi CI yang digunakan untuk mempresentasikan topik dan kategori utama dari informasi laporan terintegrasi. Yang kedua ada dimensi capitals yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang terkait dengan 6 modal kerangka IR. Struktur multidimensi memungkinkan para pengguna untuk menavigasi pengungkapan dari dua perspektif yang berbeda, elemen konten dan modal, penampilan tema tertentu yang menarik dan menelusuri informasi yang lebih detail. Maka dapat diartikan struktur taksonomi ini merupakan model informasi untuk membuat kode, menandai, dan mengamati satu bagian informasi dari dua perspektif, dimensi elemen konten dan modal. Yang terakhir, berfungsi sebagai lintas bagian IR, sehingga pengguna dapat menavigasi pengungkapan sesuai dengan tema, minat tertentu dan menelusuri informasi yang lebih tersembunyi. Manfaat utama dari struktur taksonomi berasal dari sifatnya yang berbasis bukti. Hal ini memungkinkan taksonomi XBRL untuk mencerminkan dan mematuhi praktik pelaporan yang sebenarnya. Selain itu, tingkat disagregasi taksonomi yang diwakili oleh 4 jenis item dan memberikan aplikasi taksonomi XBRL yang efektif dan fleksibel kepada para pembuatnya. Secara khusus dapat ditemukan bahwa meskipun dimensi modal dari taksonomi dapat mencerminkan praktik pelaporan di setiap sektor yang mengungkapkan konsistensi antar sektor, dimensi PK dan sebaliknya, dapat dipengaruhi oleh variasi tingkat sektor. Hal ini menunjukkan pentingnya pengkodean informasi khusus sektor untuk PK dan kebutuhan untuk mengerahkan upaya pengembangan ekstensi taksonomi khusus sektor dalam mengembangkan taksonomi XBRL untuk IR. Taksonomi XBRL untuk IR dapat memanfaatkan integrasinya dengan taksonomi lain yang ada, misalnya taksonomi WIC dan GRI yang sudah mencakup seperangkat KPIs yang telah disepakati dan dimodifikasi dalam XBRL. Dalam kesimpulannya, menggunakan XBRL dalam pengungkapan perusahaan seperti IR memiliki manfaat potensial dalam mengungkapkan informasi IC. Ini memfasilitasi minat yang bangkit kembali dalam informasi IC sebagai hasil dari IR dan memperkuat panggilan untuk penelitian IC untuk membuat IC terlihat secara eksternal dengan berfokus pada pengungkapan IC yang menjadi ciri tahap keempat dari penelitian IC. Seperti yang disimpulkan oleh Dumai tahun 2016 halaman 168. Pada tahap ini, ada kebutuhan untuk meninggalkan pelaporan dan berkonsentrasi pada bagaimana organisasi mengungkapkan apa yang sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui, sehingga semua pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mempertimbangkan dampak etika sosial dan lingkungan. Limitasi penelitian DS termasuk dalam dua kategori, desain artefak dan efeknya dalam praktik. Batasan pertama berasal dari perspektif aktor sosial yang diperhitungkan untuk mengembangkan struktur taksonomi. Pembentukan artefak menggunakan perspektif pembuat standar sukarela atau IIRC dan perspektif perusahaan yang berasal dari analisis praktik pelaporan. DS ini menitikberatkan pada desain artefak dan aspek teknisnya. Selanjutnya, Ramin dan Relman tahun 2013-381 mengamati taksonomi XBRL, yaitu kamus yang merupakan bahasa XBRL yang menggunakan dan mengembangkan, mengadopsi, dan melibatkan beberapa aktor seperti organisasi yang berbeda, termasuk regulator, industri tertentu, atau bahkan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan taksonomi XBRL memberlakukan proses partisipatif yang memasukkan perspektif aktor sosial yang berbeda dirasa sangatlah penting. Studi ini berfokus pada fase desain, kodifikasi, dan penataan basis pengetahuan, model informasi, dan arsitektur taksonomi, sebagai output untuk membangun dan menguji taksonomi XBRL yang membutuhkan tugas-tugas kompleks dan keterampilan teknis dalam mengubah model informasi menjadi bahasa dan file XBRL menurut Debreceni tahun 2009 halaman 119 hingga 125. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pergeseran dari tingkat normatif potensi XBRL dalam konteks IR ke demonstrasi empiris dari manfaat aktualnya, artefak dan pengetahuan yang diberikan perlu untuk diubah menjadi taksonomi di XBRL dan kemudian diterapkan dalam praktik.
Studi ini merupakan upaya pertama untuk mengembangkan taksonomi XBRL untuk IR, yang merupakan proses yang berulang dan kompleks. Dengan demikian, penelitian pada masa depan dapat berkontribusi pada proses semacam itu dengan mengembangkan dan menguji struktur taksonomi tersebut dan melalui keterlibatan dalam proses dialogis dan partisipatif. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami.